Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Al hadis amma ba'd. Hadratil kiram wal muhtaram, segenap pengasuh pondok pesantren Nurul Gholam yang amat kami muliakan, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa, Ibunya Haja Umi Kulsum, segenap penyanyi, tokoh masyarakat, hadirin yang saya hormati. Toreh kita buka ngaji mangkin tentang puasa. Meka request dari Nyium benta ngaji tentang puasa menghadapi bulan Ramadan. Kan kikelewi anak mereka. Kita buka dengan bacaan Fatihah. Muga manfaat oleh barokahna dari pengarang kitab Ghayatu wa Takrib ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Tare mau salawat syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatiha
Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Kita Syiyam Kiburun mare waos hadisah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Sapa bagi sepasa bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban dan ikhlas karena Gusti Allah, maka ghufira lahu, diampuni bagi orang itu ma taqaddama, semua dosa sebelumnya yang pernah dia berbuat, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan dia berbuat. King taula enteng sabdina ampuni can sebelum dilakoni mana-mana berbuat dosa. Tak oleh nganeka. Jadi puasa neka kurang 2 minggu kurang 2 minggu puasa. Neka harapannya puasa neka ojo sampai engak puasanya ular neka mun tero pakun eksis kehidupannya di dunia ini, maka dia harus mengganti kulitnya. Kolek kudu genteng. Napa istilahnya melungsungi mun jandeng jebo. Jarang betul napa? Nyelototen. Kolek nek kudu genteng. Genteng kolek nek kabini kur syukur mengelupas dibi, tapi harus melewati cara puasa. Dia harus puasa berhari-hari, maka kulitnya akan nyelototen, akan lepas berganti kulit baru. Maka dengan itu dia akan menjalani kehidupannya lagi. Keng sayang lagi. Olar neka sebelum puasa, setelah puasa pakun kelakuan. Beteka pakun. Kingekean orang suka menyebar bisa, jalannya pakun merambat, ancaman bagi orang. Neka olar, tada guna napasa. Olar. Lain bi olah. Pun olah pasana saya. Olah menuju kepompong kupu. Neka puasa. Tidak selamanya menjadi ulat, dia harus puasa untuk menjalani kehidupan baru, untuk beranak pinak. Cara nado lemah olah neka puasa menyembunyikan olah neka tidak ada kan rakus serakah rakus olah neka sebodoh nado neka yabi cuma apukat tak ruah bersih tak berdauna ya saya nolak abi serakah. Tapi ketika dia puasa, dia benar-benar menjauhkan diri dari makanan, dari sumber makanan, menyembunyikan diri dalam kepompong, terus berubah jadi kupu-kupu. Setelah berubah jadi kupu-kupu, tabiat ulat neka akhirnya berhenti dari yang jelek. Dia tidak lagi makan daun, tapi menyerbu semua tumbuhan untuk menjadi tumbuhan berkembang biak. Buruna benih bukan merambat lagi, tapi terbang. Rupanya sudah cantik. Kula takok kok olah. Keng mon kupu, enten tak takok. Neka hebatnya kupu-kupu. Ulat takut. Ke kupu kekeper, enten tak takok. Neka hebatnya ulat, setelah dia berpuasa, dia berubah secara tabiat, secara watak, secara akhlak, secara kebiasaan langsung berubah baik dan cantik. Nanti kalau sarang panjenengan nih kan, dok rumah sekiranya bisa puasa seperti ulat. Mare puasa nih kak obeh, cek gun pakun wal pancet. Saya biasa na tukang hibah, bakun hibah. Saya biasa na tukang nyale, bakun nyale. Pada bi olar berarti. Biasa na tukang nyakeen, bakun nyakeen berarti kancana. Pun mare puasa saya berarti kancana. Kancana keper. Nanti cek enak olar. Jadi olah. Ting tak pernah nyebut olah. Mungkin takut keng satu keper mapan. Nah, makin mereka tore masalah hikmah puasa. Nanti mungkin panjenengan akan dapat dari para kiai ketika selesai tarawih, biasanya ada kultum atau ada ngaji. Panjenengan akan dapat dari beliau semuanya. Sekarang saya ingin kita ngaji tentang hukum puasa, apa yang membuat wajib puasa, apa yang menyebabkan puasa itu batal. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi
Jadi dikit neka beda pertanyaan boleh, beda ujian boleh. Napa polana agar betul-betul diingat apa saja sih isi dalam kitab Ghayatul wa Taqrib yang sudah kita kaji sore ini. Bekal untuk menghadapi pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syiyam, bab tentang puasa. Wa syara'i'u wujubi syiyam, dan syarat wajibnya puasa arba'u asya'a, empat. Al-Islamu, pertama Islam. Orang Islam wajib puasa. Pasti tak kena tidak, karena syariat puasa nikah diturunkan kepada orang Islam. Orang agama lain juga ada puasanya, tapi puasanya tidak sama dengan kita. Mulai bahas mereka lanceng deh, kita usahi. Yang penting mereka Islam, kalau sareng panjenengan beragama Islam maka wajib puasa. Wal bulughu si nomor 2 mereka balik. Orang bini sepun datang haid ataupun umur 15 maka dia wajib puasa. Tak kena tidak tak oleh nambah. Wal aqlu, dan berakal. Orang gila tak usah puasa, letak jangan penyakit. Salah gila, lapar, cetak ron-ron kan gitu. Wal aqlu, dan berakal. Jadi Islam, balel, berakal. Wal qudratu ala shaumi, dan mampu melakukan puasa. Yang mampu, mau tak mampu karena sakit, karena bepergian, karena sudah sakit tidak ada harapan untuk sembuh, karena sudah pekon. Napa pekon? Lopaan ngeloleh. Si paling keren kan ngeloleh. Sana pekon dia. Pon pekon mereka dia tidak mampu untuk puasa, maka dia tidak wajib. Timpak di Islam, balik, berakal, dan mampu untuk berpuasa. Empat mereka butuh puasa. Tak oleh tidak boleh ditawar, harus puasa. Tak usah penjelasan mereka mereka sudah, nanti di bawah ada penjelasannya. Wa faraidu wujubi shaumi, dan kewajiban puasa arba'u asya'a, ada 4. Yang pertama an-niyatu, niat. Niat mereka wajib, niat puasa wajib mereka sebelum tarhim, sebelum imsak. Ini sudah harus niat. Panjenengan niat mare buka misalnya, mare buka puasa habis kolek telo mangkok, nasi du piring, es du gelas, mare kenyang pun alhamdulillahirabbil alamin misalnya, tak kira lagi. Terus langsung niat puasa untuk besok, tak napa, karena sudah masuk malam hari. Atau biasanya yang kaprah itu dilakukan setelah sholat tarawih bareng-bareng. Mereka niat puasa. Kalau tidak kalau misalnya lupa niat, bagaimana? Kelopain tak niat, malam tak niat, kelopain sampai subuh burung niat, kok kita niat di rumah, maka dia tetap puasa, tapi lain hari harus mengkodok puasanya. Menipas, alhamdulillah kok kelopain niat, kok le bonus tak puasa, enten. Karena menurut kitab I'anatul Thalibin, orang yang lupa tidak niat, maka dia wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya apa? Dia tetap wajib puasa, tapi lain hari harus mengkodok puasanya. Makanya nggak sete urusan niatnya. Oke, berarti niat di malam hari. An-niyat itu niat pertama. Kita wajar lagi. Jadi kalau sampai salah niat, kok lupa tidak niat tetap puasa. Tapi lain hari mengkodok. Yang kedua wal imsaku, dan menahan diri anil akli, dari makan. Jelas sih orang bahasanya kan kita oleh deer. Wasyurbi, dan menahan diri dari minum. Mon kula kumur es tegen ndok rumah. Heger kumur Bu, ini kelonok kumur. Nyamang kumur kita napa? Kayak kira-kira kuat napa enten iman nah. Kita oleh kan minum. Namanya minum itu memasukkan mulut langsung masuk ke tenggorokan, ke perut itu minum. Kalau cuma di sini nih kumur namanya. Kakak kumur es krim tak napa. Mohon sampai masuk batal
batal puasanya. Kan gini lupa. Gak bisa karena lupa, karena umur nikah kan bukan hal yang disunahkan. Malah genggelu umur istrikan. Salahnya siapa? Umur sampai kegelumuk maka batal puasanya. Kan tak sengaja. Begini penjelasan lagi lebih luasnya lagi. Mun mencicipi makanan misalnya masak. Kalau mau masak aja gelum neka pak neka kikir. Timbang kula kikirin, mereka aja kelu eresain, di kula di orang rumah ya. Dari mana? Mon nyicipi jok secanting, jok sendok lah duduk. Teguk sekuni tutul ke daerah neka, ke masakan neka, ke cok koncok jila langsung coba lagi, neka tak nampak. Jangan gue sendok neka telepon. Total neka sekuni sampai beda senempel tanang kecok koncok jila neka cukup langsung dikeluarkan. Ini kalau masak, kalau sudah pakar kan tak usah rasain pasti nyaman kan. Alah kok kirim masak sampai mulai rumah tangga sampai mangkin telung tahun masak ki tak bisa ngira-ngira akibu jenengan apa memasak dengan sepanci raja dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa. Kalau sedikit saja terus konco jila langsung coba gini kata apa? Wal jima'i dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ini kasih tak oleh. Malam tak napa, tak kali beliin tak napa. Ongkuan deh kan? Ini kecil boleh ongkuan. Kor san mare maghrib sedang sebelum imsak. Menhak sebarang kawan kita oleh. Eka. Nanti ada penjelasannya. Wa ta'ammudil qai'i dan sengaja muntah. Ngapa sengaja muntah nih? Panjenengan sikat gigi sampai terlalu ke dalam. Mereka samar-samar dengan sengaja muntah. Atau misalnya sengaja tanang pemasuk ke dalam gerungan sokro agingan mereka terus muntah. Mereka sengaja muntah. Atau misalnya melihat sesuatu yang menjijikan terus tiba-tiba berusaha memuntahkan, mereka sengaja muntah. Termasuk yang termasuk apa? Kewajiban puasa ini kan tidak boleh sengaja muntah. Muntah sengaja kita apa yang tak sengaja, tapi kalau sengaja muntah tidak boleh. Walladzi yafturu bihi as-shaimu asyadu asya'a dan walladzi yafturu bihi dan hal-hal yang membatalkan puasa mereka asyaratu asya'a ada 10 hal-hal yang membatalkan puasa ada 10. 1. Ma wasala amdan ilal jawfi apapun yang sengaja yang secara sengaja dimasukkan ke dalam perut nginum sengaja masuk ke dalam perut mereka jelas tidak boleh. Atau misalnya memasukkan memasukkan makanan tapi lewat selang dorma aja pada bui masuk ke dalam perut kan tak dari mulut kan sengaja masukkan dalam perut dikata oleh ma wasala amdan ilal jawfi segala sesuatu yang sengaja dimasukkan ke dalam perut mereka yang membatalkan puasa. Awir roksi atau kepala memasukkan kepala lewat apa misalnya panjenengan ngobati telinga mereka masuk ke kepala menurut penelitian bisa masuk ke dalam terus memasukkan sesuatu lewat hidung ini bisa masuk ke saluran kepala. Ada beberapa ulama yang mengatakan kalau mengobati mata ini tidak ada saluran ke kepala kecuali kalau mengobati hidung memasukkan tetesan semacam tetesan ke hidung atau ke telinga ini ada saluran ke kepala. Nah, memasukkan segala sesuatu secara sengaja ke perut atau kepala maka tidak boleh mengobati tetes lewat telinga atau hidung. Kalau mata ini masih ada ikhtilaf karena menurut beberapa ahli
saluran dari mata itu tidak menuju ke kepala. Jadi ada yang bilang tidak apa-apa kalau mengobati mata, tapi kalau mengobati hidung, telinga, ini ada saluran ke kepala, maka tidak boleh, akan membatalkan puasa. Oke, jadi ke perut dengan kepala. Wal huknatu fi ahadis sabilain, dan memasukkan sesuatu dalam kepada salah satu dua jalan. Salah satu dua jalan mereka, dua jalan yang dimaksud mereka jalan depan dengan jalan belakang. Mereka tak oleh dimasukkan secara sengaja. Napa misalnya? Salah satunya gelek jima, memasukkan dengan sengaja. Yang kedua misalnya panjenengan cebok, bebersih dari buang air kecil atau buang air besar, sampai memasukkan jari, mereka terhitung membatalkan puasa. Kadang orang mau berdese sekelen gini misalnya, mereka ngaji berbicara hal-hal rumah resem, misalnya sekelen kadang tak bisa keluar sampai copek sampai kaki, beda sih mereka. Ada anak yang copek kaki kan, mereka memasukkan, mereka tak oleh membatalkan puasa. Sama seperti orang ketika istihadah, kula sareng panjenengan menawi haid kan tak wajib sholat, tapi ketika istihadah maka wajib sholat. Bagaimana caranya supaya darah tidak tembus keluar ketika sholat? Maka dibuntu sompet sareng kapas. Habis dibersihkan, sompet sareng kapas terus wudhu, segera sholat. Biar darah andaikan menetes jatuhnya ke kapas, bukan ke pakaian atau ke tempat sholat. Tapi kalau sedang puasa tidak boleh nyumpet jalan istihadah menggunakan kapas. Ketika puasa tidak boleh. Di luar puasa usahakan disompet agar tidak sampai keluar. Bagaimana caranya? Ya bisa pakai pembalut yang sifatnya di luar. Mereka kalau sedang puasa dengan sete, tidak boleh dimasukkan kapas, dimasukkan ke dalam untuk menahan keluarnya darah. Jadi panjenengan misalnya ngengek membersihkan cewek kan kalau sedang mengatup kan begini ya. Kalau membersihkan di luar saja, ini ditakutkan belum suci, kotorannya tidak sampai habis, tidak sampai suci betul. Maka saran untuk orang membersihkan dari cewek ngenge itu sampai bukan hanya di mulut luar segini, tapi di dindingnya ini dibersihkan juga. Tapi kalau sedang puasa jangan sampai masuk jarinya. Neka bedanya. Kalau sedang membersihkan jalan belakang. Jadi membersihkan bukan hanya di luar, tapi di dindingnya ini juga dibersihkan. Tapi jangan sampai masuk kalau sedang puasa. Ini bedanya. Loh kan kalau hanya luar ini tidak bersih, BA itu tidak bersih. Cara menyucikan najis ya seperti itu. Walaupun cawi di habis pipis bukan cukup disiram tok. Dengan dindingnya, kalau ini mulut bibir vagina misalnya, bukan disiram dengan air, bukan luarnya, tapi dindingnya ini juga dikosoi. Itu cara cawi yang betul, biar najisnya betul-betul hilang. Tapi kalau sampai tangannya dimasukkan, maka itu yang membatalkan puasa. Jelas masalah nggak ada. Jadi wal huknatu fi ahadis sabilain, memasukkan dengan sengaja pada salah satu dua lubang. Gelak wal qay'u amdan, dan sengaja muntah maka membatalkan puasa. Wal wat'u, dan wati mereka hubungan suami istri amdan dengan secara sengaja fil farji, di farji. Kikaru apa sengaja. Wal inzalu an mubasyarati, dan keluar mani karena bersentuhan. Misalnya punya suami romantis sekali, tiap mau berangkat kerja cium kening, cium pipi kanan, pipi kiri, dada mami, hidung mulut, tak tulilah kok bu, tak
tuli mare iki. Pahala. Pahala. Keng mun tepak puasa do rumah napa oleh kortak gampang kortak sampai timbul syahwat. Mun karena gampang timbul syahwat maka jangan mencium dulu pray dulu ya dek 1 bulan. Takut saya nanti sampai timbul syahwat akhirnya keluar mani maka puasanya batal. Mun ra kira kuat iman tak timbul syahwat mereka boleh mencium kening misalnya. Boleh. Terus bukan suami istri atau misalnya bersentuhan nggak sengaja naik angkot jejer bi orang genteng atau orang nggak jejer yang radin kun jejer mak pikir yang seber akhirnya keluar mani maka mereka termasuk membatalkan puasa. Kayak mon kun ngabes keluar mani saragilu kayak gara-gara menyentuh terus keluar mani maka puasanya batal. Jadi wal inzalu an mubasyarati dan keluar mani karena sebab bersentuhan kulit dengan lawan jenis maka itu membatalkan puasa. Jadi ngas teteh kula pernah berisitanya mbak kula tedung amben neka gelu bibak tinggi senanya ku tinggi bulan dorong mabatan nama enten puasa no kula mbak pak tinggi neka rakera sampai keluar nama enten kita napa kempon rakera kakak kula kimpun mending dihindari intinya begitu nggih. Mon karena kelar kita napa mun tak kelar kimpun jangan membuka pintu untuk membatalkan puasa. Wal haidu dan head neka membatalkan puasa. Kan orang puasa gelak syarat wajibnya puasa tidak mensyaratkan suci. Kenapa haid kok membatalkan puasa? Ada ya yang bertanya begitu. Kan gelak pun wujub syami arba'atu asya' al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu wa shaumi. Yang mensyaratkan wajib puasa mereka kun Islam, balik, berakal dan mampu untuk puasa. Kalau semua syarat suci, apa mau keluar darah haid di tengah-tengah hari kok membatalkan puasa? Bukan karena status orangnya dalam kondisi hadas atau tidak, tapi keluar darahnya itu yang menghukumi dia untuk membatalkan puasa. Karena indikasinya orang yang keluar darah haid itu adalah orang yang sedang sakit, keluar darah penyakit. Maka dia keluarnya darah itulah yang menyebabkan dia membatalkan puasa. Bukan karena hadasnya, bukan karena dia kondisi hadas besarnya tidak, tapi keluar darahnya itu yang dihitung sehingga dia membatalkan puasa. Wah itu wanifasu neka ngabana haid keluar kondisi hamil besar tetap puasa, ternyata di tengah hari siang hari melahirkan. Karena melahirkan akhirnya dia nifas, maka puasanya batal. Wal jununu dan gila, misalnya panjenengan ke Tegal, jalan ke Tegal mereka puasa. Mak mulai dari Tegal kesambet apa tak tahu mau temu nyamuk ranyang gila, maka puasanya batal. Jadi kalau boros apa setiap mengaku lah puasanya batal, jangan diteruskan elomin pun. Waridatu dan murtad keluar dari agama Islam mereka murtad maka puasanya juga batal. Mereka sekalian membahas tentang batalnya puasa ketika haid begitu haid sekarang puasa panjenengan puasa tengah hari haid maka puasanya batal maka lain hari wajib mengkodok puasanya. Nah sekarang misalnya dibalik, kalau tadi lupa niat puasa maka dia tetap wajib puasa tapi suatu saat harus mengkodok, dia tidak boleh membatalkan puasa. Nah terus sekarang ketika andai mulai gelak-gulaku neka haid tak puasa, ternyata waktu duhur kula sareng panjenengan suci dari haid. Suci dari haid. Artinya kan sudah wajib sholat. Apa wajib puasa?
Dan neka hukumnya sunnah. Sunnah untuk berpuasa. Jadi ketika panjenengan haid di tengah hari maka wajib membatalkan puasa. Ketika suci di tengah hari dalam kondisi bulan Ramadan awalnya tidak puasa maka panjenengan disunnahkan puasa. Begitu suci di waktu duhur maka jangan melakukan apapun hal-hal yang membatalkan puasa sampai menuju waktu berbuka puasa. Ini kan hukumnya sunnah. Namanya sunnah maka lebih baik dikerjakan biar dapat pahala. Sama seperti bepergian. Kula sareng panjenengan bepergian ke mana yang membolehkan qadha salat, ke Surabaya misalnya. Ke Surabaya berangkat ke Surabaya jangan sereka Bu. Orang kadang tidak puasa karena ada yang karena bepergian, ada yang karena sakit, ada yang karena kerja berat. Yang apa kerja berat ya? Kuli bangunan, udah lolo, tukang bangunan, agebe, kan berat. Banyak tukang bangunan yang tidak puasa. Kenapa? Tak kelar laku berat. Tapi caranya salah. Atau mau bepergian, kok jalan nadegi, kok tak puasa. Misalnya, tidak puasa sejak awal, mereka caranya yang salah. Meskipun panjenengan suami-suaminya bukan panjenengan, masa udah dulu panjenengan tinggi. Kalau suaminya kerja bangunan berat, terus misalnya dia niat tidak puasa tidak boleh. Harus seperti kebiasaan orang puasa, waktu sahur norok sahur, sebelum imsak niat puasa. Kok ternyata di tengah jalan tengah hari gak kuat, neka baru membatalkan puasa. Benih dari awal sebelum benteng tak puasa sekali, tak niat puasa sekali. Neka yang salah. Caranya seperti itu. Seperti lo bepergian. Hari ini mau ke Surabaya bepergian. Oke. Terus bukan berarti saya nanti mau bepergian, saya tidak sahur, saya tidak puasa. Neka niat dari awal, neka tak oleh. Niat seperti biasa, ikut sahur seperti biasa, berangkat jalan, di tengah jalan tidak kuat, boleh membatalkan puasa. Benih dari awal. Amek beda tetangga kula binyak polana. Saya nggak nekat. Memang sengaja tidak puasa selama sebulan penuh karena kerjanya sebagai tukang bangunan. Ketika saya nggak marah rajuk deh, iya cara doang nggak dia, kalau lagi penakam. Tak kelar, kok tak kelar dorong mbak. Ya nang, sementing lamar ini nggak. Yang penting sudah mengingatkan begitu. Lah nanti ketika panjenengan pulang dari bepergian sudah niat puasa, niat sudah ikut sahur, sudah bepergian batal. Ternyata pulang bepergian nyampe rumah asar. Sudah nyampe rumah, sudah datang dari bepergian, sudah selesai dari haid, ternyata kok masih hari-hari puasa, maka disunahkan untuk berpuasa. Nyampe ke Compok, silain pasah minum es degen. Deer nasek sepiring penuh, sampai kenyang ada reben. Ini kan dorong pagi, nah sudah saya bahas. Sunnah dia berpuasa. Pulang dari bepergian atau suci dari haid atau nifas, maka dia sunnah berpuasa. Dilanjutkan. Tapi tetap mengkodok nantinya. Nggih. Paham nggih? Selanjutnya wa yustahabbu fi shaumi, dan disunnahkan ketika berpuasa salah satu asya'a 3 perkara. Napaan? Nomor 1 ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Begitu adzan Allahu Akbar, mereka pastikan dulu. Panjenengan kalau mempunyai jadwal sholat, mereka lebih sayang. Takut yang di musola atau yang di masjid lebih cepat adzannya. Jadi kalau meskipun ada di copot mereka musola di depan itu mesti
mesti selalu lebih cepat 2 menit atau 3 menit. Di masjid yang agak ke timur mereka pasti pas. Jadi kula sekeluarga mereka pun buka norok masjid. Apa tak enak si musola mare keng tak pedes. Gini kan keburu kan. Tapi kalau mesti sekeluarganya kan nanti bunyi adzan yang di masjid. Karena di masjidnya kan pas waktunya sesuai dengan jadwal yang dari falakiyah. Nanti ikut sana. Nanti mau misalnya lebih cepat, panjenengan uning loh kok mengkanang kok buka gitu lebih cepat 5 menit. Maka ada kewajiban mengkodok. Maka yang ngasete sini kakak. Jadi ikuti, selain ada suara adzan, usahakan ada jadwal sholat yang pas. Mungkin kan Google gibenya jadwal sholat hari ini itu ada di wilayah Bondowoso. Ojo nyongok wilayah yang Python, maka lebih cepat. Jadwal sholat Bondowoso hari ini itu jadwalnya pas. Kalau melihat jam, misalnya melihat jam dinding takut keliru, lihat di HP. HP ini tersetel otomatis, maka jamnya akan pas. Lihat jamnya di HP, sesuaikan dengan jadwal sholat, maka waktunya akan pas kapan saat berbuka dan kapan saja tidak. Ta'jilul fitri menyegerakan berbuka puasa. Wa ta'khirus sahuri mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur mereka kalau saya mun kula sahura kan tak aneh-aneh. Gigunase cukup sebedena dengan minum cukup neka sahur kula sareng keluarga. Jadi setengah jam sebelum imsak neka baru sahur. Kalau sahur jam 2 terlalu malam. Apalagi bener boleh orang saya sebelum tedung sahur kada males pergi sejege. Bener saya nggak neka terlalu ngade. Jadi kalau saya sekeluarga neka setengah jam sebelum imsak neka baru sahur. Jam 3 neka pun ngangak-ngangakain, ngak terus setengah 4 neka sahur sedek bareng. Mare deer, mare minum, langsung sebentar sekejap pun terus imsak. Neka cukup bagi saya. Karena sunnahnya takhirus sahuri mengakhirkan sahur. Kenapa kok ada sunnah mengakhirkan sahur? Neka maklai tenaganya cukup di siang hari. Mau deer kol 12 malam panjenengan deer kol 12 malam terus tedung biasa namun pula sebelum tidur itu makan bangun tidur pasti growok-growok tabu neka lapar boleh. Napa boleh? Saya di sopo pun sopo kesempatan untuk deer boleh jadi mending diakhirkan. Dan sunnah lagi watarkul hujri minal kalami dan meninggalkan omongan yang tidak berguna. Napaan? Omongan tak berguna nih kan? Tentang uring, terus ngocain uring, terus tokar di uring. Maaf, napa boleh? Perasaan orang ini benta yang tidak berguna, tinggalkan sunnah. Selain sunnah meninggalkan panjenengan ghibah oleh dosa. Ghibah neka kan sama dengan prasangka. Prasangka neka mun bener jatuhnya ghibah, mun salah fitnah. Sopung pilihan salah kapi kan, bengoan tak usah pun mereka. Makanya termasuk sunnah watarkul hujri minal kalami meninggalkan omongan-omongan yang tidak ada gunanya. Mereka. Apa tidak ada beli karuan? Karuan. Karuan mereka. Tangi dana apa kalau apa? Selanjutnya wayahrumu dan haram. Wayahrumu siyamu khamsati ayyami, haram berpuasa di 5 hari, haram.
Al-Idani di 2 hari raya. Hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha kan 10 Dzulhijjah dan hari raya Idul Fitri pada 1 Syawal. 2 hari raya neka haram berpuasa. Kalau neka ahli puasa tak nyaman mentak puasa. Iya, keng 2 hari itu khusus tidak boleh puasa. 2 hari raya haram berpuasa. Terus ketika tanggal 2 Syawal berpuasa Syawal silahkan, sunnah tidak apa-apa. Tapi kalau tanggal 1 Syawal haram berpuasa. Al-Idani 2 hari raya. Wa ayyamut tasyriqi as-salasatu dan hari tasyrik yang 3 tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tanggal 10-nya haram karena Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 karena hari tasyrik. Jadi 4 hari dalam bulan Dzulhijjah dari tanggal 10, 11, 12, 13 mereka haram berpuasa. 5 hari yang haram berpuasa. Mereka tak oleh. Wa yukrahu dan dimakruhkan makruh Saumu yaumi syaki berpuasa pada hari yang meragukan neka bulan Syakban neka makin separuhnya bulan Syakban neka dimakruhkan tidak boleh makruh illa kecuali ayyuwafiqa adatallah kecuali kebiasaan bagi dia berpuasa maka tidak apa-apa. Kula sareng panjenengan misalnya ahli puasa Senin Kemis, nggih, ahli augo nggih. Misalnya kan ahli puasa Senin Kemis, maka ketika walaupun sudah di pertengahan bulan Syakban menuju akhir Syakban mereka oleh karena sudah biasa. Atau mengkodok puasa. Kan makruh puasa di bulan Syakban separuhnya. Keng puasa nasi tahun beri kita serai. Maka tetap oleh orang yang mengkodok puasa dengan orang yang sudah kebiasaan berpuasa, maka dia boleh berpuasa di separuhnya bulan Syakban. Kalau tidak biasa dari itu dan tidak punya hutang puasa, dimakruhkan dia untuk puasa. Pun lunas sedeja otana lunas ki? Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa puasa Senin Kemis? Tak biasa. Biasa puasa Daud? Tak biasa juga. Berarti panjenengan termasuk yang terhitung makruh berpuasa. Kan lunas orang. Kemon kini otang wajib puasa. Hukum makruh tidak berlaku lagi. Oke. Kenapa? Makin kita 15 makin. Tak nampak setelah 15 ke atas. Makruh. Apa boleh Ramadan kurang sehari? Mereka saja. Nggih. Lanjut nggih. Waman dan siapapun wati'a yang bersenggama fi nahari Ramadan di siang hari bulan Ramadan amidan dengan sengaja fil farji dengan farji fa'alaihil qada'u maka baginya wajib mengqada puasa wal kafaratu dan membayar kafarat. Siapapun yang dengan sengaja berhubungan suami istri, hubungan dalam arti sampai memasukkan ke dalam farji di siang hari bulan Ramadan, maka dia wajib mengqada puasa dan membayar denda, membayar kafarat. Maka jangan coba-coba. Hanya sekali. Tidak pagi pakun. Napa kafarat wahia? Adapun kafarat dendanya neka. Aiku raqabatin mukminah
memerdekakan budak yang mukmin, makin sombong budak, tak kira pun. Pilihan pertama membayar denda nikah sudah tidak mungkin karena tidak ada budak zaman sekarang. Fa illam yajid, jika tidak menemui budak, fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Wow, kelar napa enten? Ya puasa 30 hari bela kecolongan. Napa boleh 2 bulan? Maka ingat gelak tak ruwajo mak semak. Mun rakeran di lake tak kelaran atau panjenengan tibit tak kelaran, jok mak semak menjauh mun benaben. Mun malam terserah pun. Pengak panjenengan tak buka nasi, buka karuah tak napa. Kur malam. Nggih. Minum ayo langsung tak napa. Tapi kalau siang tidak boleh. Ada yang seperti itu? Ada. King tak lagu-lagu. Beli gula bu, paling curiga wajah kalau curiga bu kan ya. Oh langsung curiga masih. Beda. Tekak dibeliin tak napa malam, pun aben tak oleh. Enak kak, karena kafarat denda ini kan kudu dilaksanakan. Tidak bisa ditawar. Aduh, jarang puasa cok 2 bulan, jarang puasa 30 hari bilang kok tak kelar sampai kecolongan di rumah. Fa illam yastati', maka jika tidak mampu memerdekakan budak, tidak mampu puasa 2 bulan, fa it'amu sittina miskinan, maka memberi makan orang fakir miskin. Bikulli miskinin mutun. Di setiap orang miskin artinya apa? Bukan memberi 60 fakir miskin, bukan 1 orang dikasih 60 mut, bukan. Tapi 60 orang. Kan likuli miskinin. Bagi setiap orang miskin mutun 1 mut. Artinya apa? Cari 60 orang likuli miskinin bahasanya di sini. Bukan berarti 1 mut, ini kan 6 on. 6 on itu 1 mut itu 6 on. Maka panjenengan wajib memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin dikasih 1 mut. 1 mut ini kan 6 on. Rahira todus sama enten. Ya engkau majer mut. Apa? Engkau kecolongan benaben. Arya kok majer kafarot. Rahira todus sama enten. Todus kan nggih. Sekilas saya ngasih enteng, timbang puasa 2 bulan. Biar wes saya memberikan mut saja, memberikan 1 mut kepada 60. 60 kali 6 on berapa? Sekunik kan nggih? Sekunik Sarah, ngasih tak berapa ya pun 36 kilo. King to dosane kasih pikirin. Kan ya beres 6 on. Ada apa amat nanggung beri 6 on. 6 kilo apa? Aku 6 on misalnya. Arwah kafarot. Njak tanda mak nyaman buat senyaman kau menerima denda. Mana nggak ada di rumah. Artinya apa? Sama-sama berat kan Ki? Karena seberat ini hukumannya, maka jangan coba-coba membuka pintu sehingga bisa jima di siang hari di bulan Ramadan. Berat, tidak akan kuat. Pikuli miskinin mutu. Jadi bukan hanya kepada 1 orang dan harus disampaikan loh mereka. Tetap puasa kan. Lanjut, wa man mata wa alaihi syamun, dan barang siapa yang meninggal dan baginya tanggungan puasa min Ramadan, tanggungan puasa Ramadan, ut'ima anhu likulli yaumin muddun, maka dia dibayarkan
diberikan makan kepada dibayarkan mut kepada orang atas nama orang yang meninggal itu loh, 1 hari 1 mut. Bodoh sengaja Arya tak puasa, emak ente lah ngodok itu puasanya. Tidak mengkodok. Kita tidak wajib mengkodok puasa orang tua kita, tapi membayar mut. Yang ditinggalkan puasa berapa? 10 hari. Maka 1 mut dikali 10, 6 on dikali 10, berarti 6 kilo. Itu diberikan kepada orang. Kula selama 3 tahun ini juga membayar mut puasa ibu saya. Ibu saya sudah dalam kondisi tidak ingat apa-apa. Jadi memang diputuskan untuk membayar mut selama 30 hari. Dan mereka sudah 3 tahun. Lanjutannya mereka kan apabila ada orang menggoda orang seumur umur dan dia punya tanggungan puasa, maka dibayarkan 1 mut bagi dia perharinya. Jadi berapa puasa yang ditinggalkan maka dibayarkan. Wasyaikhu dan orang tua, wal haramu dan orang yang pikun. Neka sudah pun tak kening wasyaikhu wal haramu ida ajaza anis saumi. Mun beda orang pun sepo, orang pekon atau orang sakit-sakitan, tapi sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia boleh membatalkan puasanya, tidak wajib mengkodok, tapi membayar mut, membayar kafarat, memberikan 1 mut, memberi makan pada orang miskin 1 mut setiap harinya. Lah sekarang sakit yang seperti apa yang diperbolehkan membatalkan puasa? Kalau banyak bilang kondu kula kanca, panu kok batal puasa arapa kok pelengen. Kun sakit pelengen membatalkan puasa. Ada ulama yang mengatakan ukuran orang sakit yang boleh membatalkan puasa itu orang ketika sudah tidak boleh tersentuh oleh air badannya. Karena kalau kena tersentuh air akan memperparah sakitnya. Ukurannya seperti itu. Menikor sokor sakit gigi batal puasa, pelengen batal puasa, sakit panu batal puasa. Neka benih semua sakit boleh membatalkan puasa? Tidak. Ada kriteria khusus, ada ciri khusus sakit yang seperti apa yang boleh membatalkan puasa. Kun sakit tengah batal puasa. Benih. Ukuran sakitnya seperti apa? Ketika orang itu tersentuh oleh air, anggota tubuhnya akan memperparah sakitnya. Ingat orang sakit tipes misalnya gitu. Orang sakit tipes karena kan kadang panas sarah, tersentuh air aja dokter ada yang melarangnya. Pun parah deh. Sampai ketika BAB harus pakai pispot karena nggak boleh kena air. Ada yang parah. Pernah saya merawat ibu saya sakit tipes parah nggak boleh kena air. Itu yang kriteria boleh, yang ukuran boleh membatalkan puasa. Jadi bukan semua kondisi sakit terus batal puasa, ada syaratnya. Paham Ki? Jadi tidak wajib mengkodok, tapi cukup membayar mut asalkan sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh. Tapi lain dengan orang yang sudah orang sepos komplikasi pun tak kira boros, mereka pun bayar mut. Tapi kalau cuma sakit tipes yang tadi boleh batal, lain hari mengkodok puasanya. Tidak cukup dengan mut, tapi mengkodok puasanya. Kalau cuma sakit yang tipes tidak usah bayar mut, tidak usah. Yang membayar mut mereka orang tua renta yang sakit-sakitan yang tidak ada harapan sembuh, orang sepon pekon yang tidak mungkin yang lemah untuk berpuasa, mereka membayar mut karena tidak harapan sembuh. Tapi kalau orang sakit tipes suatu saat bisa sembuh, wajib mengkodok puasanya, tidak membayar mut. Enggak orang yang bepergian, tidak usah membayar mut, tidak usah membayar denda, tapi cukup mengkodok puasanya. Orang head, orang bepergian, orang sakit yang ada harapan sembuh, orang nifas, mereka hanya mengkodok puasa, tidak usah membayar mut. Tapi kalau orang sudah pekon
tidak mampu untuk puasa, sakitnya tidak mungkin sembuh, maka dia tidak usah mengkodok puasanya, cukup membayar mudnya Kak 6 on. Selanjutnya wal hamilu, adapun orang yang hamil, wal murdi'u, dan orang yang menyusui, in khofata, apabila keduanya takut, ala anfusihima, takut mengganggu dirinya, aftorota, maka membatalkan puasa, wa alaihima al-qada'u. Kalau bagi orang yang menyusui, orang yang hamil dan takut dirinya akan sakit, maka dia boleh membatalkan puasa dan nanti wajib mengkodok puasanya. Takut dirinya yang sakit, engkau tak kelar puasa. Kalau karena hamil dan menyusui saya nggak kuat, maka boleh batal puasanya, tapi wajib mengkodok saja. Kalau takut dirinya. Kula bilang, ada orang bertanya begini, Bu, saya ini hamil, boleh nggak kalau saya puasa? Pertanyaannya sudah keliru. Di pikiran dia, orang hamil wajib tidak puasa. Mereka sudah anggapan yang keliru di awal. Maka tanyanya, boleh nggak kalau saya puasa meskipun saya hamil? Ya harus. Benih boleh apa tidak, memang harus. Tapi di tengah jalan kalau dia tidak kuat, khawatir dirinya terganggu kesehatannya, maka boleh tidak puasa, boleh membatalkan, istilahnya kan membatalkan puasa. Seperti orang kerja keras tadi itu loh, kerja berat sama orang bepergian, sama orang yang sakit, seperti orang hamil. Awalnya ya niat puasa, di tengah jalan kok tiba-tiba nggak kuat, aftoro, maka membatalkan. Bukan niat sejak awal, aftor bahasanya ini aftorota, maka keduanya boleh membatalkan. Artinya sudah niat puasa dulu. Ketika tidak kuat silakan boleh membatalkan. Jadi waktu saya hamil anak pertama, ganggu, muntah, pusing, mual, sampai di siang hari neka, sampai keluar cairan hijau, Pak. Keng pakun puasa. Nak, katanya Nabi itu sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Karena saya yakin saya akan sehat, saya teruskan puasa. Meskipun siang hari muntah, kita napa? Karena nggak sengaja muntahnya. Kula pakun puasa. Begitu maghrib buka ngapi sepereng, alhamdulillah makan. Habis makan muntah lagi. Memang bawaan bayi, di rumah boleh. Keng pakun puasa. Karena saya yakin saya kuat, maka saya puasa. Andai saat itu saya yakin tidak kuat karena muntah terus, maka saya boleh membatalkan puasa. Bahasanya boleh membatalkan, bukan niat dari awal. Ini yang perlu difahami. Jadi kalau ada orang hamil, orang menyusui yang takut terganggu kesehatannya, karena dirinya yang takut terganggu, maka dia boleh membatalkan puasanya, hanya wajib mengkodok. Tapi ada lanjutannya. Fa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihima al-qada'u wal kafaratu an kulli yaumin muddun. Tapi apabila orang yang hamil dan orang yang menyusui ini takut anaknya yang terganggu kesehatannya, maka dia boleh batal puasa, tapi dia wajib kodok puasa dan membayar mud double. Engkau puasa, nanti saya kalau puasa gimana kalau anak saya termasuk pertumbuhannya nggak bagus, sangat khawatir.
Nanti kan dia kekurangan makan. Bagaimana kalau pertumbuhannya tidak bagus? Ini sudah ada khawatir takut anak tak sehat, maka dia boleh membatalkan puasa, wajib mengkodok, juga wajib membayar mud. 1 mud sehari 6 on. Ruwet ki? Hah? Ruwet. Tapi inilah hukum. Jadi di desa-desa kadang orang awam tak puasa kok. Ada saudara sepupu saya, anak neka, di anak cuma 1. Sampai ambu nyoso neka kelas TK. Sekolah TK guru ambu nyoso. Anak sudah umur 3 tahun, sudah umur 4 tahun masih menyusu, dia nggak puasa. Kok sakit anak, candu, sayang gelu ke anak. Emang gelu. Kita ruah orang yang kadang pun semalai tretan tipi, kadang kan cetak pedes. Ama iya lo kaki kiai, iya lo kini habib bola nurut. Jadi kamu itu wajib puasa. Nek kata, mau tak kelar. Enteng sini kakak. Padahal hukum agama kapan syariat ki syariat. Napa boleh anak umur 3 tahun nyoso. Pas tak paksa kok anak kan reng seber. Mereka pemahaman yang salah. Bagi orang awam dikira orang yang hamil dan menyusui itu tidak wajib puasa. Itu menurut mereka. Padahal wajib, sama semuanya wajib. Tapi perlakuan hukumnya yang berbeda. Oke. Yang terakhir ini bab puasa kita usia iktikaf pun tak usah iktikaf. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan yaftirani wa yaqdiyani. Dan orang yang sakit dan orang yang bepergian, maka dia boleh membatalkan puasanya dan mengqadai saja. Nah, nekaki tentang bab puasa. Ada tambahan di hal-hal sehari-hari yang perlu diketahui juga. Ini tadi sudah tentang bab puasa, yang wajib puasa apa, yang membatalkan apa, yang sunnahnya apa sudah. Mungkin yang pernah disampaikan di kitab I'anatul Thalibin biar kita tidak enteng. Misalnya panjenengan suci dari hadas besar setelah subuh. Misalnya, kadang orang yang tidak paham begitu habis berhubungan suami istri jam 10, maka dia seketika itu juga jam 10 malam mandi dari hadas besar. Padahal seandainya walaupun tidak disarankan, boleh misalnya setelah adzan subuh baru mandi junub, mereka tak napa. Tidak harus sebelum subuh. Misalnya setelah subuh baru mandi junub tidak apa-apa. Hukumnya boleh. Tidak harus malam. Tapi di tengah mandi junub neka, ketika menyiram badan, ketika membersihkan telinga, membersihkan anggota badan, kok ternyata ada secara tidak sengaja air yang masuk ke dalam anggota tubuh. Neka hukumnya tidak apa-apa, tidak sampai membatalkan wudu, tidak sampai membatalkan puasa. Karena apa? Mandi junub mereka kan wajib. Karena dia mandinya karena unsur wajib, andai ada secara tidak sengaja kemasukan air di telinga, mereka tidak sampai membatalkan wudu. Tidak membatalkan puasa. Mak keliru meloloh gitu. Sengaja, yang tidak sengaja tidak membatalkan. Karena faktor alasan wajib mandi. Tapi kalau misalnya tidak ada alasan darurat, lemes kok, mandi bayi, seluruh ke dalam kolam renang,
masuk ke dalam sungai. Neka amalan yang tidak dianjurkan, tak nemu alasan, maka makruh hukumnya. Orang se nyelem, neka makruh bagi orang berpuasa. Kalau sampai masuk air, maka batal puasanya. Nyelem mabai neka pun makruh. Sampai kemasukan air, maka batal puasanya. Tapi kalau karena alasan mandi wajib sampai kemasukan, tidak membatalkan puasa. Ini kuncinya. Lah terus misalnya kumur, mau wudhu kan kumur, sunnah kumur sunnah kumur. Ketika melakukan amalan sunnah kumur neka, ternyata tiba-tiba ada air masuk, tak sengaja syaratnya, neka tidak membatalkan. Kumur yang sunnah kan 3 kali, tapi kok lebih sampai 4 kali. Yang keempatnya kan masuk, tak sengaja, tetap membatalkan. Ini harus dipahami, karena bukan karena perbuatan tidak ada alasannya soalnya. Di kitab anak talbing begitu disebutkan. Makanya hati-hati, mun sobong alasan, tak usah nyare-nyare kan gitu. Kecuali atau karena alasan wajib. Di mulut ada najis, ada darah misalnya kan najis, maka wajib dibersihkan najisnya kan. Wajib membersihkan, caranya bagaimana? Maka harus sampai betul-betul bersih, hilang najisnya. Bolak-balik disiram, najisnya kok masih ada saja. Di tengah berulang kali membersihkan najis, tidak sengaja masuk air, tidak membatalkan puasa. Karena alasan sunnah, karena alasan wajib, menghilangkan najis kan wajib. Karena alasan wajib, karena alasan sunnah tidak sengaja masuk airnya, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau tanpa alasan airnya masuk, itu membatalkan puasa. Kan gitu. Neka harus difahami biar puasa kita menjadi sah. Masuk nyelem bae neka pun makruh. Nyelem mana kalaupun makruh, apalagi sampai masuk karena tidak ada alasan, maka batal puasanya. Tang puasa batal kemasukan mangkana nginumkah ngakankah neka gak oleh. Tekak batal bukan berarti langsung boleh makan, tidak. Sama seperti kasusnya orang yang lupa niat. Puasanya lanjut, tapi lain hari wajib kodok puasa. Berat eman lapar rapagun, tapi tidak terhitung puasa. Biar tidak terjadi seperti itu, makanya kudu ngasteteh, ojo kompor air dugen. Maklih tak sampai keneng hukum membatalkan puasa. Mau tak sengaja tegelunung, apa boleh sengaja tegelunung? Saya kata, tinggal sete. Orang kadang dorong bangun ngengek, cangrep bebe. Mereka termasuk yang nyelem kan ki? Ini yang dihukumi makruh. Ya namanya makruh tidak apa-apa, tidak sampai dosa. Tapi untuk yang makruh yang ketika puasa ini, makruh yang mendekati haram, maka jangan dilakukan. Nyelam ke kolam renang, ku besar, nyaman tibik nyaman aneka. Seram. Apa orang kadang mon aben neka makruh keramas karena ditakutkan perbuatan keramas kan hanya untuk menyegarkan badan. Kalau siang hari menyegarkan badan. Nek hanya untuk menghilangkan gatal misalnya, karena gatal. Neka bukan termasuk perbuatan sunnah atau wajib. Andai sampai masuk airnya, maka membatalkan puasa. Nasete, seneka kan. Tapi kalau karena alasan mandi wajib atau karena perbuatan sunnah seperti kumur-kumur yang sunnah, ketika tak sengaja masuk tidak sampai membatalkan puasa. Neka dalam kitab I'anatul Thalibin dijelaskan seperti itu. Oke, cukup Ki? Ada pertanyaan? Kenapa? Bulan Syakban. Bulan Syakban. Puasa. Pada bulan sebelum terlaksana, sebelum tanggal 15.
Bulan Sa'ban. Tak napas, tak oleh kan separuhnya. Berarti biasa apa Senin Kemis tak napas. Yang makruh itu bagi orang yang tidak pernah berpuasa, terus tiba-tiba nemu ilham, nemu wangsit pas puasa, nyari kesaktian, terus puasa. Mereka yang kena hukum makruh. Tapi kalau sudah biasa, curune kata nyaman mau tak puasa Senin Kemis, kita napa? Hari kelahiran ya Pak. Karena biasa puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa Peterbian misalnya. Mereka karena sudah biasa, tak napa. Yang dimakruhkan itu yang tidak biasa. Sekalipun hari Jumat. Kemarin ada yang tidak membolehkan puasa hari Jumat, katanya hari kelahiran kan boleh hari kelahiran. Puasa hari apapun boleh Bu. Lah kalau puasa Daud kan sehari puasa, sehari tidak. Lah kalau Kemis kebetulan sedang tidak puasa, berarti Jumatnya akan puasa kan? Aneka. Jadi tak apa. Yang tidak boleh, yang tidak biasa. Sedangkan pun tahu sobong pertanyaan? Gantai kula saya tanya lagi. Apa? Mama Dede. Mon kula tak uning jawab di sampai akhir ini buka kita pakai. Napa? Bagaimana cara membayarnya kalau biasanya ketika orang melahirkan bulan puasa kan tidak puasa ada yang Orang melahirkan yang headnya kan sudah apa namanya nifas. ya kan tidak puasa ada yang minimal 10 bulan sudah tidak puasa. Terus ke tahun depannya kan masih menyusui sama gimana caranya membayarnya itu yang di waktu itu nifasnya itu yang bulan terus kan menyusui kalau Menyusui itu puasa, siapa tidak Tak masa boleh. Pandemi enggak gelak karuan. Anak umur 2 tahun, 3 tahun, pakun tak pasang. Makin mereka melahirkan sudah tidak puasa, ada nifas, tak puasa. Kan menyusui lanjut. Panjenengan tidak puasa melahir bulan Ramadan. Sampai ke Ramadan pun ini kan berapa bulan? Setahun kan? Bayi ini kan umur 6 bulan nih kalau sudah ada MPASI, sudah makan sebarang umur 1,5 bulan sudah diduleng. menyusui kan apa sih? Kecuali membahayakan bayi. Nah, Membahayakan takut punya hutang lagi. menurut gini, sebelum kita bicara masalah kafarotnya loh ya, sebelum bicara masalah qada dan kafarotnya, ojo sampai ngasih gelak karo lho Bu, mengentengkan hukum. Dikira orang yang menyusui dan orang hamil wajib tidak puasa, itu dikira seperti itu. Padahal kalau ditelisik nih, mungkin panjenengan melahirkan bulan Ramadan, kan sudah nifas wis tak puasa, bukan hanya karena alasan dia sedang menyusui, tapi karena dia juga sedang nifas, maka dia tidak puasa. Di otang pun sebulan. Terus sampai menyusui sampai setahun pagi kan dia menyusui. Sekarang bayangkan bayinya umur 6 bulan itu sudah makan. Umur 9 bulan sudah makan nasi. Andai panjenengan puasa, itu masih kelar bayinya. Jangan terlalu berlebihan mengkhawatirkan bayi. Itu loh maksud saya itu. Mon sare-sare kalau dicari-cari pasti akan begitu. Loh gimana? Memang boleh. Saya kan masih menyusui terus. Nah, maka kamu tetap harus mengkodok suatu saat nanti, tapi ditambah dengan bayar mut per harinya berapa? Selama 30 hari. Mengkodok dan bayar mut. Tapi andai pun tidak memilih jalur ini, panjenengan masih bisa puasa karena bayi sudah umur 9 bulan wis makan sembarang. Masa Ki Pak Gunta pasak? Kan saya gelu. Aku mikir, aku bahaya. Tak nyoba kadek saya gelu anak.
masalah hukum. Tetapi kemudorotan maksudnya itu dampak ke bayinya andaikan itu terjadi, berdampak pada bayi andaikan terjadi. Ya tetap kalau takut ke bayi kan tetap tadi ya, tetap kodok dan bayar mut, tetap hukumnya. Cara mengkodoknya kodok puasa. Tapi menurut saya Waktunya yang rentan takut mengganggu bayi itu ketika bayi umur 1 sampai 6 bulan ketika ASI eksklusif. Bayi nggak makan apa-apa kecuali ASInya ibu. Itu menurut saya yang membahayakan. Menurut saya ya. Tapi lebih dari itu, ya sudah makan sembarang kok saya takut membahayakan itu loh. Saya 2 kali punya anak, 2 kali menyusui 2 tahun, belum pernah punya hutang puasa. Wes tak niati ya Allah, paringi kesehatan Gusti. Hanya Engkau yang bisa menyehatkan saya dan anak saya. Pokok kula puasa Gusti. Jadi saya belum pernah punya hutang puasa karena menyusui atau karena hamil. Petekad dari apa kadang gitu loh. Ya kadang-kadang ya biasa Bu, saya bertanya itu sudah saya sendiri yang mengalami. Pernah begitu ya. ya anaknya sakit gitu. 1 tahun Bu, saya puasa kan sudah 1 tahun. Puasa rupanya. Puasa saya Bu. Jadi saya puasa sampai 12 hari. Terus anaknya sakit. Anaknya sakit itu. Sakit karena Itu sebabnya saya berhenti puasa. sakit. Ya maka boleh. Andai kok yang tahun kemarin belum sempat ngodok karena masih puasa sampai datang puasa lagi, maka hutang puasa masih tetap lanjut. Hutang puasa yang kemarin belum sempat terkodoi itu diganti dengan mut, ditambah dengan membayar mut sesuai perharinya. Ngerti mut pakai setengah kilo. 6 on. Iya, 6 on. 1 mut itu 6 on. Dihitung per hari. Bayarnya itu tetap 1 bulan. Maksudnya yang 1 tahun yang masih Terbayar semua. Ya selama yang ditinggalkan puasanya ya. Iya, tidak berpengaruh ke puasa. tahun kan berlipat 2, mungkin tak lebih 2 bulan gitu, yang 1 bulan itu Bu. Mungkin. Kalau kodok puasanya tetap sejumlah yang ditinggalkan. Maksudnya kita sudah puasa 12 hari Bu. Berarti kan 30 dikurangi 12. Ya, betul. Ya, kan selama yang ditinggalkan. Yang tahun kemarin pas 1 bulan karena melahirkan, maka 28 itu ditambah 30 hari. Yang tahun-tahun Selama yang ditinggalkan. Tidak usah berlipat-lipat 2 bulan, 3 bulan berpuasa, enggak, hitung saja. Gitu. Itu memotong sampai hanya saja dengan ditambah membayar men seneng apa sih apa seneng masa kiri nambah sebulan ya Saanguna sombong saya rumputkan nih. Jadi kalau memang kita benar-benar yakin dengan syariat Gusti Allah, pasti akan dijalani seperti itu. Tanya Bu, kalau punya penyakit gangguan itu kan kalau buang air besar itu kan aku dijawab katanya. Oh iya, iya terlewat itu ya. Itu bukan hanya ambeien Bu. Menurut dokter, menurut bidan pernah ngomong ke saya, semua ibu, semua perempuan yang pernah melahirkan itu berpotensi ada bibit ambeien, semacam daging kecil itu Bu ya. Kalau sedang BAB itu ikut keluar, dan itu kan harus dimasukkan lagi kan. Habis BAB itu ikut keluar, terdorong ikut keluar yang daging kecil. Saya juga ada. Saya tanya ini gimana? Oh nggak apa-apa. Semua seorang perempuan yang pernah melahirkan biasanya mengalami seperti itu. Ada potensi untuk menjadi ambeien, daging kecil seneka itu ikut keluar kalau BAB. Nah itu bagaimana kalau puasa? Ya masuk mulai tak napas, jadi pun asli. Kalau air besar itu
keluar. Ambeyennya. Kalau nggak dicotek. Kayak orang sekelen itu ya. Kayak orang sekelen kan gitu ya. Arah ya. Ambeien parah atau misalnya orang sakit telinga tadi, kalau sekiranya sakitnya masih bisa ditahan, tidak usah diobati. Tapi kalau andai tidak diobati, dia sampai berakibat sakit di yang lain, maka dalam kondisi darurat boleh ditetesi. Seperti ambeien, kalau memasukkan kondisi normal tidak boleh. Tapi kalau indikasi penyakit yang seperti itu, pun tentang ketika setiap kali BAB kalau ngengek pasti harus dicotek, itu indikasi penyakit, itu sudah masuk kondisi darurat. Kayak orang ya tadi tuh sakit hidung atau sakit telinga, Suntik itu bukan terus puasa. kalau sontek kan di sini nggak ada salur itu tidak apa-apa. Kalau sontek tidak apa-apa, karena bukan saluran kepada lubang. Ini saluran ke kepala, ini saluran ke perut, ke kerongkongan sampai sini nih. Ini nggak boleh, udah masuk ini nggak boleh. Ini membatalkan. Tapi kalau sontek kan tidak ada lubang kemana-mana, tidak ada saluran ke perut, tidak ada saluran ke kepala. Ini tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kayak kasusnya ambeien dicotek karena memang sudah indikasi penyakitnya seperti itu, yang tidak apa-apa, bukan termasuk darurat yang dimaksud. Kayak orang sakit telinga, kalau masih bisa ditahan jangan ditetesi karena ada saluran ke kepala. Tapi kalau tidak bisa ditahan, kalau dia sampai tidak diobati, sampai semaput misalnya, silahkan ditetesi, tidak apa-apa. Itu kategori darurat. Jadi ada kayak orang sakit yang boleh batal, yang sakitnya minimal kalau kena air dia bisa memperparah sakitnya. Jadi semua kalau kondisi darurat boleh. Seneka. Beda kancang le mun BAB neka, tiap kali BAB itu harus disemprot. Harus dimasuki apa? Sabun. Apa yang dimasukkan itu loh, itu nggak boleh kalau kondisi puasa. Jadi kalau kondisi darurat tidak ada hukum bagi yang darurat, itu tidak apa-apa, itu dimaklum. Pun demikian, mantermuga ngaji mereka manfaat. Semoga ada kesempatan ketemu lagi. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalani ibadah puasa. Siangnya puasa, malamnya ikut tarawih. Jadi biar ibadahnya sempurna. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq.